Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tario STMT, dosen tetap pada program studi Teknik Elektro Universitas Wadai Gunung Jati. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen atau Serdos yang memuat perjalanan akademik, capaian tridharma perguruan tinggi, serta komitmen saya dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dedikasi dan kontribusi saya sebagai seorang pendidik profesional. Di program studi Teknik Elektro Universitas Wadai Gunung Jati, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah mesin listrik dasar. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip dasar, karakteristik dan aplikasi mesin-mesin listrik termasuk transformator, motor DC, motor AC, dan generator. Dan mahasiswa ini akan memahami konsep-konsep dasar serta mampu melakukan analisis kinerja mesin listrik melalui perhitungan dan praktikum. Pada mata kuliah ini, mata kuliah mesin listrik dasar, ini ada beberapa CMK yang harus dicapai oleh mahasiswa atau mata kuliah ini. Ini yang satu, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan hukum-hukum kelistrikan yang menjadi dasar kerja mesin listrik. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan konstruksi dan fungsi bagian utama mesin listrik seperti trafo, motor induksi, motor sinkron, dan mesin DC. Terus yang CPMK ketiga, ini mahasiswa mampu menganalisis karakteristik kerja dalam hubungan input dan output mesin listrik berdasarkan parameter teknis dan grafik karakteristik. Yang keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung parameter-parameter dasar mesin listrik seperti efisiensinya, daya input atau output, torsi, flux, dan rugi-rugi daya. CMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja mesin listrik dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem kelistrikan, industri, pembangkit, dan distribusi. CPMK ke-6, mahasiswa mampu menunjukkan sikap aktif, tanggung jawab, dan komunikatif dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelas dan tugas kelompok. Pada mata kuliah mesin listrik dasar ini ada 16 kali pertemuan, yang 14 kali pertemuan ini membahas tentang praktikum dan teoritis, yang 2 kali pertemuan untuk pertemuan UTS dan pertemuan UAS. Untuk pertemuan 1 ini membahas tentang pendahuluan mesin listrik, pertemuan kedua membahas tentang prinsip elektromagnetik, pertemuan ketiga membahas tentang trafo daya, untuk pertemuan keempat membahas tentang trafo pengukuran, pertemuan 5 ini membahas tentang faktor jam, pertemuan ke-6 dan 7 ini membahas motor DC. Pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan membahas motor AC, induksi dan sinkron satu fasa. Dan pertemuan ke-10 ini membahas tentang motor AC, induksi dan sinkron 3 fas. Pertemuan ke-11 kita akan membahas generator AC. Pertemuan ke-12 kita membahas tentang generator DC. Yang ke-13 kita akan membahas tentang efisiensi dan rugi-rugi mesin listrik. Pertemuan ke-14 ini membahas torsi, kecepatan dan daya listrik. Pertemuan ke-15 ini membahas tentang pengendalian dan proteksi pada mesin listrik. Ke-16 kita akan membahas atau melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini kita akan ada metode penilaian. Jadi untuk penilaian mata kuliah mesin listrik dasar ini ada absensi 20%, tugas dan laporan praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk kriteria kelulusannya, ini minimal nilai C atau kurang dari 55. Pada mata kuliah mesin listrik dasar ini, kita melaksanakan metode pembelajarannya. Ini ada ceramah, jadi dosen menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Yang kedua ada diskusi, mahasiswa terlibat dalam percakapan untuk berbagai ide, pendapat, dan pemahaman. Yang ketiga ada demonstrasi, dosen menunjukkan atau memperagakan suatu konsep atau prosedur. Untuk metode interaktifnya ini menggunakan project based learning, jadi mahasiswa terlibat dalam proyek untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan.
Terus ada cooperative learning, ini dosen memberikan tugas kelompok pada mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang ketiga ada problem based learning, dosen memberikan tugas pada mahasiswa untuk belajar dengan mencoba menyelesaikan masalah yang nyata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Sebelumnya kita lanjut ke dalam pertemuan ke-9. Karena minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS, kita lanjut untuk pembahasan motor induksi. Nah, sebelumnya kita lanjut ke motor induksi. Apakah masih ingat materi sebelum UTS yang motor DC? Ingat? Silakan. Coba Mbak Rahma jawab apa komponen utama pada motor DC? Jadi komponen utama di motor DC itu yang pertama ada armatur atau angker, kedua ada stator, terus ada komutator, sikat, dan poros. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Coba Mas Arif, apa tipe-tipe motor DC? Untuk tipe-tipe motor DC itu dibagi ada 4, Pak. Ya. Pertama itu ada motor DC seri, yang kedua motor DC shunt, dan yang ketiga motor DC kompon, yang terakhir yang keempat motor DC brushless DC atau bisa disingkat BLDC. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih paham untuk materi sebelumnya ya. Kita lanjut untuk motor induksi. Jadi motor induksi ini bagian-bagiannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari layar, ini ada end bell, ada shaft, ada rotor, ada stator, ada motor frame, ada terminal box. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, komponen-komponen utamanya itu ada rotor. Rotor ini bagian yang bergerak, dan stator ini bagian yang diam. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, saya tunjukkan bahwa ini salah satu contoh motor induksi 3 fas. Jadi ini bagian rotornya yang bagian berputarnya, dan di dalamnya ada bagian stator yang bagian diamnya. Jadi kalau misalkan motor ini kita bedah, tampilannya seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini komponen stator. Jadi komponen stator itu ada rangkanya, ada inti stator, ada kumparannya atau gulungan, dan plat gulungan. Ini konstruksinya dibuat dari plat-plat tipis dengan slot. Belitan ditempatkan pada slotnya. Gulungan 3 fas dilingkarkan untuk sejumlah kutub tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat antar fasa. Jadi kalau misalkan motor induksi itu adalah ada 360 derajat. Jadi kalau misalkan di pada posisi ini 3 fas, maka 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat berfasanya. Jadi itu kenapa dinamakan atau disebutkan antar fasanya 120 derajat. Lanjut, ini inti stator. Jadi inti stator itu bagian yang diam pada motor induksinya. Jadi ini terbuat dari lempeng-lempeng baja silikon yang berlaminasi. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil rugi-rugi besi akibat arus besarnya. Lanjut, ini konstruksi rotor. Jadi fungsinya ini mengubah daya dari stator menjadi energi mekanik. Nah, rotor ini ada 2 tipe. Jadi satu rotor sangkar tupai, yang kedua rotor belitan. Komponen rotor ini yang tadi disebutkan bahwa ada inti besi rotor, ada kumparan, ada cincin, ada shaft atau porosnya. Ini contoh rotor sangkar, gambarnya seperti ini. Jadi dia terdiri dari batang pengantar tebal yang diletakkan pada petak-petak slot paralel. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, ini adalah besinya yang nanti akan bisa bergesekan dengan medan magnet yang akan bisa menghasilkan putaran. Ini kalau rotor belitan, jadi konduktor ini digunakan adalah belitan. Jadi kalau misalkan dicontoh pada motor induksi yang 1 fas itu digunakan pada motor dinamo blender. Blender itu menggunakan
dinamo yang belitan seperti ini. Belitan terhubung ke cincin geser yang dipasang pada shaft, terus belitan terhubung pada resistor melalui sikat karbon. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerja motor induksi ini mirip dengan trafo. Jadi ada posisi rangkaian primer dan ada sisi rangkaian sekunder. Nah, primernya itu sebagai statornya yang bagian diam, sekundernya itu rotor yang bagian bergerak, yang tidak satu inti. Terus rangkaian sekunder berputar. Listrik dipasok ke stator sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Pada rangkaian rotor timbul arus sehingga timbul kopel. Rotor berputar searah putaran medan stator. Nah, itulah cara kerja motor induksi. Terus selanjutnya ini slip. Dalam praktek, rotor tidak pernah berputar pada kecepatan sinkron. Jadi posisinya kecepatan rotor dan kecepatan stator ini dalam kenyataannya tidak akan sinkron, walaupun nama motornya adalah motor sinkronis. Nah, perbedaan kecepatan antara putaran medan stator dan kecepatan rotor disebut slip. Jadi kalau misalkan di secara tulisnya, rumus slip itu slip, karena ini persen, kecepatan stator dikurangi kecepatan rotor dibagi kecepatan stator dikali 100%. Itu ya. Oke. Jadi ini slip menghasilkan kopel motor untuk memutar rotor. Jadi apabila kecepatan statornya ini sama dengan kecepatan rotor, maka tidak menghasilkan arus induksi pada kumparan jangkar rotor. Jadi sehingga tidak dihasilkan kopel atau sama dengan tidak bergerak. Jadi motor ini tidak akan bekerja. Jadi kalau misalkan tidak ada slip, maka si rotor tadi itu tidak akan bisa berputar. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak, izin tanya Pak. Ya, mangga. Mas Fasihi, mangga. Iya Pak. Jadi fungsi slip pada motor induksi itu apa sih Pak? Oke, baik. Sangat bagus pertanyaannya. Jadi slip itu, kalau misalkan posisi slipnya yang tadi disampaikan bahwa apabila slipnya tidak sama dengan 0%, maka dibutuhkan agar motor induksi ini dapat menghasilkan torsi. Jadi kalau misalkan slipnya kecil, ini efisiensinya tinggi. Jadi kalau misalkan slipnya besar, torsinya tinggi, tapi tidak ada efisiensinya kurang. Itulah fungsinya slip. Jadi slip ini kalau bisa, yaitu kalau slipnya kecil, dia efisiensinya tinggi, tapi kalau misalkan slipnya besar, torsinya bisa tinggi. Jadi kalau misalkan contoh motor-motor induksi untuk di beban-beban yang besar kayak lift, kayak apa, itu membutuhkan torsi yang besar. Gitu ya Mas Fasihi. Oke, lanjut. Nah, metode operasinya, jadi kalau misalkan dilihat, ini grafiknya dan ini posisi 0. Jadi kalau misalkan bila kecepatan statornya lebih dari kecepatan rotor, maka mesin ini berfungsi sebagai motor induksi. Tapi kalau misalkan posisinya bila kecepatan statornya kurang dari kecepatan rotor, maka mesin berfungsi sebagai generator. Jadi itu tergantung slipnya. Ya, gitu ya, paham ya? Oke, lanjut. Daya motor induksi ini menggunakan rumus seperti ini. Jadi daya masuk statornya P1 sama dengan 3 dikali tegangan. Oh, ini P sama dengan akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos pi. Daya masuk rotornya, daya sama dengan akar 3 I kuadrat dikali A kuadrat dikali R2 dibagi S. Daya keluar rotornya ini P daya mekanis akar 3 dikali I kuadrat dikali A kuadrat dikali R kuadrat sama dengan D dikali 1 dikurangi S dibagi S. Jadi sehingga daya sama dengan daya mekanik, daya stator, daya rotor ini sama nilainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Terus di motor induksi ini, karena penggunaan di industri kecepatannya banyak yang konstan, mendekati kecepatan sinkronnya.
Nah, pada penggunaan tertentu kecepatan motornya ini harus dikurangi atau diperambat. Jadi contoh kalau misalkan di dunia industri, untuk di pabrik-pabrik jaring, pabrik-pabrik conveyor, karena kecepatan motor induksinya cepat sampai 1500 rpm, maka ada beberapa kondisi yang harus kecepatannya dikurangi. Nah, maka adalah sistem pengaturan kecepatan pada motor induksi. Nah, pengaturan kecepatan motor induksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jadi ada 3. Yang satu, mengubah jumlah kutub motornya. Yang kedua, mengubah frekuensi masukannya. Dan yang ketiga, mengubah tegangan masukannya. Nah, nanti untuk pengaturan kecepatan motor induksi ini kita bahas satu-satu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan yang pertama kita merubah putarannya dengan mengubah jumlah kutubnya. Jadi jumlah kutub itu di mana, Pak? Jumlah kutub itu ada di dalam motor induksinya. Jadi kalau misalnya cara rumus, kecepatan stator sama dengan 120 dikali F dibagi P. P ini adalah kutub. Nah, umumnya motor induksi itu menggunakan 4 kutub. Jadi kalau misalnya 120 dikali F, frekuensinya kita gunakan 50 Hz, dibagi P sama dengan 1500 rpm. Jadi kalau misalkan untuk merubah kecepatannya, ini bisa merubah jumlah kutubnya. Apakah jumlah kutubnya terubah ke 2, ke 6, ke 8? Yang penting nanti jumlah kutubnya adalah berpasangan. Nah, jadi kalau misalkan di gambar ini, dalam gambar ini dia 2 kutub dirubah jadi 4 kutub. Ya, jadi kalau misalkan contoh kita menggunakan 2 kutub, 120 dikali F, F-nya 50 dibagi 2. Berarti ini berapa? 6000 dibagi 2 sama dengan 3000 rpm. Ya. Terus tadi merubah kutub. Yang kedua, ini pengaturan dengan merubah frekuensinya. Jadi pengaturan putaran motor dapat dilakukan dengan merubah nilai frekuensi jala. Hanya saja untuk menjaga keseimbangan kerapatan flux. Yang ketiga, perubahan tegangan harus dilakukan bersamaan dengan perubahan frekuensi. Jadi kalau misalkan menggunakan rumus yang tadi, yang NS sama dengan 120 dikali F dibagi P, kalau frekuensi dirubah, contoh misal 120 dikali 50 dibagi 4, 1500 rpm. Coba kita rubah frekuensinya, dia menggunakan 40 frekuensi, 40 Hz. Maka berapa? 120 dikali 40, coba dihitung. 120 dikali 40, 12 dikali 4, 4800 dibagi 4, maka 1200 rpm. Ya, jadi kalau misalkan untuk mengubah kecepatan tadi, bisa merubah kutubnya, bisa merubah frekuensinya. Jadi nanti kecepatan motornya juga nanti akan berubah. Tegangan juga sama, jadi nanti perubahan tegangan dan perubahan frekuensi itu hampir sama. Ini yang tadi menggunakan rumus NS sama dengan 120 dikali F dikali kutub. Oke, terus ada pengaturan tahanan luar. Jadi kalau misalkan pengaturan tahanan luarnya, ini penambahan tahanan luar pada rotor belitan sampai harga tertentu terdapat torka start maksimum. Penambahan tahanan luar juga diperlukan untuk membatasi arus awal yang besar saat start. Jadi I-startnya pada motor induksi itu adalah 6 kali I nominal. Jadi secara teoritis I-start itu adalah 6 kali I nominal. Bahkan kemarin saya kejadian ditelepon oleh teman, ada kejadian posisi dia pemasangan ada 2 motor induksi 20 HP dan 10 HP di daerah Kapetakan untuk
untuk pompa sawah penggunaan kabelnya kecil karena e-startnya yang besar, jadi motor induksinya tidak akan bekerja. Jadi yang tadi tegangan normalnya 380 volt ketika tanpa beban, ketika dikasih beban karena posisi I nominalnya ini lebih besar 6 kali lipat, maka ini drop sampai ke 218 volt. Sedangkan ini 3 fase. Nah, di motor induksi 3 fase ini ada 2 jenis. Ada menggunakan hubungan delta. Jadi hubungan delta itu bentuknya segitiga. Jadi hubungan fasa R, fasa S, fasa T. Nanti kalau misalnya diukur tegangannya antar fasanya itu 380 volt. Dan ini hubungan bintang. Jadi hubungan bintang itu kalau misalkan dari inputannya R ke S 380, S ke T 380. Tapi ketika posisi masuk ke hubungan bintangnya, maka nilai 380 ini dikali akar 3. Nilainya berapa? Hampir 220 volt. Karena kenapa satu fase itu dinamakan 220? Karena posisi 380 ini dikali akar 3. Jadi kalau dilihat dari nameplate motor induksi ini, dia mereknya Siemens dengan tipe RGZ SD. Berapa PK? Berapa HP? 30 HP, betul. Jadi 30 HP, ampernya ini 35 ampere, RPM-nya 1765. Terus tegangannya 460, frekuensi 60 Hz. Ini 3 fase ya. Karena ini kalau misalkan dilihat ini adalah 3 fase. Oke, lanjut. Nah, tadi yang nameplate itu. Nah, HP tadi yang 30 HP atau 30 horsepower itu kalau misalkan satu HP-nya itu nilainya 746 watt. Berarti kalau misalkan 30 HP ya 30 HP dikalikan 746 watt. Nah, ini tegangannya biasanya mempunyai toleransi 10%. Oke, tadi yang dilihat dari nameplate itu bahwa informasi pada nameplate-nya HP itu adalah horsepower. Tadi yang 30 HP itu kalau secara standar internasionalnya satu HP itu adalah 746 watt. Jadi kalau misalkan 30 HP berarti tinggal dikalikan saja bahwa 30 HP dikalikan 746 watt. Oke, untuk tegangannya ini biasanya mempunyai toleransi 10%. Jadi kalau misalnya tegangan 3 fase 380 volt, dia bisa menerima tegangan lebih dari berapa? 415 dan kurang dari 340 volt. Jadi kalau misalkan posisi tegangannya kurang dari 340 volt, maka motor induksi ini tidak akan bekerja. Oke, lanjut. Terus ini untuk pembagian isolasi kelasnya. Jadi kalau misalkan untuk kelas A, untuk kemampuan isolasinya dia suhunya sampai 105 derajat. Yang kelas B ini isolasinya hanya 130 derajat. Kelas C ini isolasinya sampai 155 derajat Celcius. Yang kelas D-nya ini adalah hanya 180 derajat Celcius. Jadi motor-motor induksi yang 3 fase tadi itu, ini ada klasifikasi untuk kelas-kelas isolasinya. Oke, lanjut. Yang e-start tadi menurut NEMA yang tadi sebesar 600 sampai 650%. Jadi betul tadi secara teoritis itu adalah e-start sama dengan 6 kali I nominal atau sama dengan 600 sampai 650% I nominal. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan dari motor induksi tadi, kalau misalkan dilihat dari ini ya, ini power inputnya yang jala-jala PLN, ini motor induksinya, ini power outputnya. Power outputnya load ini bisa digunakan menggunakan eskalator, bisa menggunakan lift, bisa menggunakan yang lainnya. Dan ini untuk bisa menghasilkan motornya, dan ini akan menghasilkan losses. Ya, jadi itu untuk motor induksi. Nah, efisiensinya, maka efisiensi ini rumusnya adalah daya keluaran dibagi daya masukan. Nah, ditentukan oleh kehilangan dasar yang hanya dapat dikurangi oleh perubahan pada rancangan motor dan kondisi operasi.
Ya, kalau misalkan jenis kehilangannya tetap atau kehilangan inti, ini kehilangannya sampai 25%. Untuk kehilangan variabel atau kehilangan stator ini 34%. Kehilangan variabel, kehilangan rotor 21%, kehilangan gesekan ini 15%, kehilangan beban yang menyimpang 5%. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tadi motor induksi, ya tadi ada usia, ada kapasitas, ada kecepatan, ada jenisnya apa, suhunya berapa, penggulungan ulang, terus bebannya apa. Ya, itu tergantung mempengaruhi efisiensi. Jadi motor efisiensi tinggi, efisiensinya sekitar 3% sampai 7%, lebih besar dari motor standar. Desain motor disesuaikan untuk menurunkan kehilangan dasar motor. Terus untuk karakteristiknya motor-motor induksi efisiensi yang tinggi itu adalah dia menggunakan baja silikon, intinya lebih panjang, kawat lebih tebal, laminasinya lebih tipis, celah udara lebih tipis, bearing juga lebih bagus. Itu salah satu contoh motor induksi yang efisiensinya tinggi. Nah, sekarang cara perhitungannya, jadi ada contoh sebuah motor induksi. Kita menggunakan yang rumus yang tadi. NS sama dengan 120 dikali F dibagi P. 120 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 1500 rpm. Nah, untuk menentukan slipnya, slip 1500 dikurangi 1450. Dari mana? Ini kecepatan rotornya dibagi 4. 50 dibagi ini dikali 100 sama dengan 50 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 3,3%. Jadi pada motor induksi dengan 3 fas 4 kutub dengan frekuensi 50 Hz dan kecepatan rotornya 1450 rpm, kecepatan sinkronnya itu adalah 1500 rpm dan slipnya ini 3,3%. Ini ada contoh bahwa sebuah motor induksi 3 fas 4 kutub dengan frekuensi 50 Hz dengan kecepatan putar rotornya 1450 rpm. Yang ditanyakan adalah kecepatan sinkronnya berapa dan slipnya berapa. Ini menggunakan rumus yang tadi yang dijelaskan, 120 dikali F dibagi P. 120 frekuensinya menggunakan 50 menggunakan kutub 4. Jadi kecepatan sinkronnya 1500 rpm. Nah, untuk slipnya rumusnya adalah NS dikurangi NF dibagi NS dikali 100%. Kecepatan sinkronnya berapa? 1500 dikurangi 1450 dibagi NS. NS nya 1500 dikali 100% sama dengan 50 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 3,3%. Oke, tadi ya perhitungannya. Terus ini ada contoh lagi. Jadi sebuah motor induksi 3 fas dengan jumlah kutub 4 dioperasikan menggunakan 50 Hz. Motor ini memiliki slip 2%. Nah, coba tentukan kecepatan putar rotornya. Siapa yang mau maju? Silakan. Oh ya, Mbak Dini, mangga, Pak. Jadi betul ya bahwa ketika yang ditanyakan adalah kecepatan putar rotornya, maka kita cari dulu kecepatan sinkronnya berapa, terus nanti kecepatan rotornya bisa ditentukan. Ini menggunakan rumus kecepatan sinkron. Satu ini adalah ketetapan dikurangi slip. Slipnya 2%, maka konversi jadi 0,02. Terus 1 dikurangi ini hasilnya segini 1500 dikali ini hasilnya 1470 rpm. Jadi jawabannya adalah kecepatan putar rotornya adalah 1470 rpm. Sampai sini yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, ini ada tugas. Jadi silakan kalian download di link ini. Nanti saya kirimkan linknya di grup WhatsApp. Jadi download aplikasi EKTS. Dan nanti di EKTS ini adalah coba kalian disimulasikan pada motor induksi untuk sistem kendalinya. Ini teknik start delta dan
reverse forward. Reverse forward ini adalah untuk membalik arah putaran menggunakan aplikasi KTS. Nah, nanti tugasnya silakan kumpulkan di grup WhatsApp. Itu ya, paham ya? Oke. Sampai sini yang tanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi